Dia bebas atau tak bebas? Tak bebas. Pendapatan itu tergantung dari apa? Pendapatan itu biasanya variabel tak bebas yang dipengaruhi oleh daya beli. Pendapatan biasanya Y ya, kalau dalam persamaan matematika, terus Y sama dengan A tambah B X. Nah, X itu biasanya konsumsi ya, atau daya beli seorang. Berarti daya beli seorang itu independen, dia bebas. Sedangkan kalau pendapatan ada juga ya, tergantung orangnya juga ya. Tapi kalau dalam matematika ekonomi, konsumsi itu independen. X. Oke. Dan pendapatannya yang biasanya yang dicari ya. Bentuk umum fungsi linear. Ini ya, AX tambah BY tambah C sama dengan 0. Y-nya variabel bebas, Y-nya variabel tak bebas, X-nya variabel bebas. Untuk mengetahui persamaan garis linear, kita bisa ngikutin dari diagram sumbu koordinat ya, diagram. Itu pertama dengan curam. Curam itu slope ya, maksudnya kemiringan ya. Jadi sebelumnya kemiringannya diketahui. Nah, kalau udah diketahui slope-nya, otomatis Y sama dengan A tambah MX, gitu ya. M1 itu kemiringannya, slope-nya. Gradiennya. Ya. Kalau curam itu berarti ini contohnya. Misalnya ini contohnya, tapi ini contohnya beda ya dari modul. Nggak apa-apa. Perusahaan ini makanan kaleng memproduksi 3.000 kaleng makanan per bulan. Dengan biayanya itu 400 juta ya dalam rupiah. Kemudian berdasarkan pengalaman, perusahaan mengetahui naik turunnya jumlah kaleng yang diproduksi setiap bulan. Akan menaikkan atau menurunkan biaya produksi. Nah, berarti ini gradiennya 0,04. Nah, bagaimana bentuk persamaan linear antara jumlah kaleng makanan yang diproduksi dengan biaya produksi? Biaya produksi berarti kita masuk ke Y. Sedangkan kalau untuk berapa banyak, ini 3.000 kaleng diasumsikan ke ke X. Nah, berdasarkan rumus yang tadi, M sama dengan Y kurang Y1 per X kurang X1. Karena diketahui kemiringannya itu atau slope-nya 0,04, makanya dari situ bisa kita ketahui untuk persamaan linearnya atau untuk tahun berikutnya nanti ada kenaikan 208
280 tambah 0,04 dikali berapa banyak X. X-nya itu berapa banyak produksi di tahun berikutnya. Jadi biayanya itu biaya untuk tahun berikutnya dengan kenaikan 0,04 dari tahun sebelumnya, dapat persamaannya dengan Y sama dengan 280 tambah 0,04 dikali X itu berapa banyak, X itu berapa banyak produksi. Nah, yang ini 120 perkalian 0,04 X 0,04 kali 3000 terus ditambah 400. Susah ini, nggak bisa nulis-nulis. Udah ya? Kayaknya ada videonya ntar, jadi nggak usah ngabisin waktu sekarang ya. Yang cara kedua itu kita bisa tahu persamaan garis fungsi linear itu dengan diketahui dua titik, X1, Y1, dan X2, Y2. Untuk memperoleh persamaannya ini yang ada di sini ya. Yang ada di modul ini sama kan? Y kurang Y1 per Y2 kurang Y1 sama dengan X kurang X1 per X1 kurang X2. Ini kalau diketahui dua titik, tapi bukan dalam garis X atau dalam garis Y, dalam garis X atau dalam garis Y. Ya. Kemudian bisa dicari persamaannya dengan nama ini bentuk curam titik. Yaitu kalau diketahui kemiringannya, sama kayak yang tadi berarti ya. Dan apabila salah satu titik koordinat itu diketahui, dan salah satu titik diketahui X1, Y1, dan kemiringannya M, maka rumusnya Y kurang Y1 sama dengan M dikali X kurang X1. Jangan latihan dulu ya. Jangan dulu. Oke. Di modul sampai berapa cara kan? Bentuk penggal garis. Oke. Bentuk penggal garis. Kalau penggal garis ini berarti diketahui di dalam garis Y dan dalam garis X. Jadi persamaannya tinggal dimasukin aja ya, pakai yang kemarin, yang sebelumnya Y kurang Y1 per X kurang X1 sama dengan Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1. Ini tinggal dimasukin X. Bisa ikutin saya kan? X-nya dapat diketahui A titik 0 dan Y-nya di garis penggal Y, berarti Y-nya 0, X-nya 0, Y-nya diketahui, benar kan? Makanya X ini X-nya diketahui. Kalau X diketahui berarti Y-nya 0 ya, di titik penggal X kan. Nah, sama kebalikannya juga untuk Y, Y-nya di titik penggal Y, berarti X-nya 0, seperti ini. Ini tinggal dimasukin aja dalam rumus, seperti yang ada, berarti didapat X per A tambah Y per B itu sama dengan 1. Oke.